Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Safari Online, channel yang membahas permasalahan kesehatan dan kedokteran. Kali ini kita akan angkat permasalahan atau topik bagaimana cara aman bersepeda di masa new normal pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kita angkat karena kegiatan bersepeda sedang ngetren, ya, sedang banyak pengikutnya, banyak yang mengerjakan, ya, dan ketika kita lihat di televisi, ya, tidak sedikit yang mengabaikan dari sisi kesehatannya, ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang pertama apa manfaat bersepeda itu apa, ya, apa manfaatnya kita bersepeda, kemudian bagaimana kita bersepeda tetapi aman dari COVID-19, ya. Kemudian pembagian risiko bersepeda ke dalam risiko yang ringan, risiko sedang, dan risiko tinggi untuk tertular COVID-19 ini. Ya, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang manfaat bersepeda. Ya, apa manfaatnya? Nah, manfaat bersepeda itu ya seperti olahraga yang lainnya, ya. Asalkan, ya, syaratnya adalah dikerjakan dengan intensitas yang ringan moderat dan dalam tempo yang berkesinambungan. Artinya tidak obor belara atau tidak ini ngetren kerjakan kemudian olahraga terus kemudian berhenti, ya, tidak seperti itu, ya. Olahraga yang baik adalah kira-kira 150 menit seminggu, ya. Bisa kita bagi 3, bisa kita bagi 5, ya, sesuka kita, yang penting berkesinambungan, ya. Nah, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan imunitas kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Karena ternyata dengan bersepeda atau berolahraga itu nanti tubuh kita itu akan menghasilkan zat-zat tertentu yang akan melindungi kita dari inflamasi yang berlebihan atau peradangan yang berlebihan. Di samping itu, bersepeda atau olahraga itu bisa meningkatkan imunitas. Karena apa? Karena olahraga itu akan memobilisasi atau mengerahkan sel darah putih atau tentara yang ada dalam tubuh kita ini untuk bersiap atau suatu saat nanti mampu untuk menghadapi penyakit. Dan yang berikutnya adalah menyehatkan jiwa, ya. Menyehatkan jiwa itu kok bisa, ya, karena dengan aktivitas olahraga itu kan menjadi senang hatinya, ya, bisa melihat dunia luar, ya. Nah, dengan menyehatkan jiwa, ya, dengan kesehatan jiwa yang bagus, ya, nanti justru juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas mengenai ini, ya, manfaat olahraga dalam hal meningkatkan imunitas dan kesehatan jiwa lebih lanjut. Tapi yang terpenting kali ini kita ingin membahas bagaimana cara aman saat bersepeda. Nah, yang pertama adalah kenali cara penularan COVID-19 ini, ya. Kita sudah bikin videonya, ya, bagaimana cara menularnya, ya, lewat udara, lewat droplet, ya, lewat fekal oral, gitu, ya. Maksudnya bagaimana kok kita harus tahu? Ya, karena kalau kita nggak mengenali cara penularannya, maka kita nggak waspada. Nah, tapi kalau kita tahu cara penularannya, ya, maka nanti kita akan waspada, ya, kita akan berhati-hati agar tidak tertular oleh COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah tidak bersepeda keluar jika sedang sakit, ya. Ya, kalau sakit jangan bersepeda. Nanti jangan-jangan ketika kita sakit tetap olahraga, bersepeda keluar, nah, nanti malah bisa menambah diri kita sakit atau malah menulari orang lain kalau penyakit kita itu penyakit menular, gitu, ya. Nah, itu yang berikutnya adalah pastikan bahwa kalau kita itu mau sepeda keluar, ya, keluar rumah, ya, itu daerah yang kita tuju atau yang kita pakai untuk bersepeda itu sudah menerapkan new normal, ya, bukan dalam masa PSBB, ya. Jadi kalau misalnya
belum aman, masih zona merah, ya sebaiknya jangan terlalu banyak aktivitas di luar rumah, ya, termasuk sepeda ini. Berikutnya adalah pilihlah lokasi bersepeda yang dekat dengan tempat tinggal, ya. Misalnya daerah kita sudah bukan daerah yang zona merah atau hitam, ya, walaupun nggak ada zona hitam sebenarnya, ya. Ya, tapi kalau misalnya pemerintah daerah kita sudah dengan syarat-syaratnya, ya, dalam tanda kutip, ya, sudah menerapkan new normal, ya, kita bisa bersepeda di luar, ya, tapi pilihlah lokasi yang dekat dengan tempat tinggal kita, ya. Yang berikutnya adalah jika harus agak jauh, misalnya mumpung kita bisa keluar kok cuma di dekat-dekat rumah kita sendiri, ya monggo. Kalau tidak bisa begitu, ya agak jauh sedikit ya nggak masalah, ya. Yang penting tempat yang mau kita tuju itu bukan termasuk zona merah atau bukan daerah yang masih menerapkan PSBB, ya. Nanti kan berbahaya, ya. Nanti jangan-jangan ketika kita ke sana pulang bawa COVID, ya. Nah, itu yang hati-hati. Berikutnya adalah pastikan bahwa tempat yang kita tuju untuk bersepeda itu telah menerapkan protokol kesehatan, ya. Misalnya gimana? Misalnya kita mau olahraga di sekitar Gelora misalnya, atau di sekitar alun-alun misalnya. Nah, ya kita boleh aja ke sana, tapi pastikan bahwa di sana itu sudah menerapkan protokol kesehatan, ya. Kalau enggak, ya jangan-jangan malah tadi itu kita pulang bawa COVID, ya. Nah, berikutnya adalah jangan lupa kalau kita bersepeda keluar pakailah lengan panjang, ya, senyamannya. Mau pakai kaos ya boleh, mau pakai apa, yang penting kalau kita menganjurkannya lengan panjang, ya. Kenyamanan monggo nanti dengan yang kalian sobat sehat yang bisa lebih tahu, ya. Untuk kami hanya menganjurkan pakailah lengan panjang, ya, agar kalau kita di udara itu ada virus COVID-nya tidak langsung nempel ke kita, tapi nempel ke baju yang nanti lebih mudah untuk kita lepas. Kemudian ini gunakan masker, ya, gunakan masker. Loh, nanti kalau pakai masker apakah tidak bermasalah kalau kita bersepeda? Bagaimana kita bernafasnya? Nah, ingat yang di awal tadi, ya, olahraga itu ringan moderat, ya, ringan moderat, jadi tidak berat, tidak berlebihan. Kalau cuma ringan moderat, ya, gunakan masker masih nggak masalah, ya, insya Allah, ya. Cirinya kalau olahraga ringan itu bagaimana? Olahraga ringan itu ringan moderat itu, ya, kalau kita saat olahraga masih bisa bicara dengan orang lain, tetapi kesulitan untuk bernyanyi, atau kesulitan untuk murotal misalnya. Nah, itu artinya kita olahraganya sudah ringan dan moderat. Tapi kalau kita ngobrol saja kesulitan saat kita bersepeda atau beraktivitas olahraga, maka itu sudah terlalu berat, ya, bukan moderat lagi. Nah, ada lagi yang olahraga yang berlebihan, bersepeda berlebihan itu, misalnya bersepeda yang sampai jauh, misalnya dari Solo ke Semarang misalnya, wah itu 100 kilo lebih, ya. Nah, yang seperti ini dihindari, ya, karena kita bersepeda tujuannya adalah untuk sehat, ya, bukan untuk menyiksa diri, ya. Kalau atlet bagaimana, Pak? Ya, kalau atlet itu kan beda lagi urusannya, ya. Mereka memang hidupnya untuk seperti itu. Kalau kita kan bersepeda itu untuk rekreasi dan untuk menjadikan diri kita sehat, ya, bukan untuk yang selainnya. Kemudian pakai penutup kepala, ya, ini ada dua fungsi, ya. Fungsi pertama kalau pakai helm yang untuk sepeda itu, ya pertama untuk melindungi diri kita, kepala kita, kalau misalnya seandainya sampai jatuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya tadi, mencegah penempelan virus corona ke dalam rambut kita, kepala kita, ya.
Ya, jadi itu dua fungsi ya. Pakailah penutup kepala ya, pakai topi ya boleh. Tetapi alangkah lebih baik kalau pakai helm karena helm itu fungsinya ganda tadi. Kemudian gunakan sarung tangan ya. Kenapa harus pakai sarung tangan? Ya ini juga fungsi ganda juga ya. Kalau kita misalnya sampai jatuh itu kan tidak langsung kulitnya lecet tapi kena sarung tangan dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di jalan itu kan kita tidak selalu menyentuh sepeda kita ya. Misalnya kita berhenti untuk apa gitu, kita nggak tahu menyentuh apa ya. Walaupun sarung tangan ini masih kontroversi, ada yang mengusulkan, ada yang tidak ya. Tetapi saya pribadi lebih baik untuk menggunakan sarung tangan ya. Yang berikutnya lagi adalah pakai kacamata ya. Ingat salah satu penyebaran virus corona itu penularannya lewat ketika virus coronanya itu masuk ke mukosa mata kita. Jadi pakailah kacamata. Itu yang fungsi pertama. Fungsi kedua nanti juga melindungi mata dari angin, debu, dan sinar matahari ya. Bagi orang-orang tertentu ya, sinar matahari, debu, dan angin itu justru akan bikin sakit mata ya. Lanjut. Nah, pastikan sepeda kita bersih saat pergi dan dibersihkan saat kembali ya, untuk menghindari virus corona yang tertempel di sepeda kita, yang kalau nggak kita bersihkan nanti nempel lagi ke tempat kita atau nempel ke tempat orang lain ketika orang lain memegang sepeda kita. Berikutnya lagi ya, bawa selalu hand sanitizer ya, karena kita di jalan itu nggak ngerti kita mau pegang apa. Misalnya kita mau makan lepas sarung tangan ya, lebih baik pakai hand sanitizer lagi, ini lebih berhati-hati. Berikutnya lagi adalah bawa botol minuman yang tertutup rapat ya. Jadi kalau kita bersepeda kan biasanya kita bawa minuman tuh yang ada di besinya sepeda itu, dalangan sepeda itu ya. Bawalah minuman yang botolnya itu tertutup rapat ya. Kemudian tidak berbagi alat minum ya. Kok kejam? Ya ini bukan masalah kejam tidak ya, ini masalah keselamatan diri ya. Nah, jadi jangan sampai berbagi alat minum ya. Silahkan bawa alat minum sendiri-sendiri, termasuk makan ya. Kalau misalnya bawa bekal makanan di ransel itu ya boleh saja, tapi alat minum, alat makannya sendiri-sendiri ya, jangan berbagi. Berikutnya lagi adalah hindari kerumunan ya. Jangan sampai kita bersepeda tapi akhirnya malah berkerumun ya. Berkerumun ini semakin banyak orangnya, risiko tertular COVID-19 semakin besar. Berikutnya lagi, jaga jarak aman ya, jaga jarak aman antar sepeda ya. Kalau kanan kiri itu ya sekitar 2 meter lah, itu bagus ya. Mepet-mepetnya itu setengah meter ya. 1 meter maaf, jangan setengah meter, 1 meter itu mepet-mepetnya ya, tapi usahakan jaraknya 2 meter. Yang berikutnya lagi, kalau di belakang itu misalnya bersepeda beriring-iringan, maka bersepedanya itu jangan tepat di belakangnya ya. Nanti kenapa begitu? Karena kalau misalnya yang di depan itu misalnya OTG, kalau dia bernapas kan dia bisa mengeluarkan, atau batuk gitu ya, atau bersin, dia bisa mengeluarkan COVID-19 virus coronanya. Nah kalau kita di belakangnya ya nanti kita bisa menghirup itu ya. Jadi jaga jarak aman. Kalau bersepeda tidak 1 meter lagi ya, tergantung dari kecepatan kita bersepeda dan kecepatan angin ya. Semakin cepat anginnya, semakin cepat bersepedanya, maka jaraknya semakin jauh ya, jangan 1 meter ya. Kalau mau cari aman ya 10 meter ya, itu kalau mau cari aman ya. Kemudian hindari bersepeda dengan kelompok besar ya. Kalau nggak beramai-ramai kan nggak asik Pak ya. Gimana ya, ini kan kita terhindar dari COVID-19 karena kita nggak tahu orang lain itu kena COVID apa tidak ya. Jangan-jangan OTG ya. Nah itu maka hindari bersepeda dengan kelompok besar ya. Ya paling-paling 5 lah, 2 sampai 5 itu udah cukup ya.
ya. Jangan kelompok besar. Semakin besar kelompok bersepedanya, maka risiko tertularnya semakin tinggi. Kemudian, nah, tidak tepat berada di belakang pesepeda tadi ya sudah. Kemudian, nah, segera pulang jika telah bersepeda. Ini yang jadi masalah ya, seringkali kita bersepeda sampai di tempat tujuan terus makan-makan ngobrol, lupa dengan jaga jarak, lupa dengan pakai masker. Nah, itu sangat berisiko ya. Sebaiknya segera pulang jika memang sudah selesai bersepeda, tidak perlu bergerombol berkerumun. Berikutnya lagi, hindari kontak fisik dengan penghuni rumah ya. Kalau kita sudah sampai di rumah, hindari kontak fisik dengan penghuni rumah sebelum kita membersihkan diri ya. Kemudian hindari menyentuh perabotan ya, termasuk juga perabotannya ya. Penghuni rumah ya, suami, istri, anak, saudara ya, mertua, orang tua misalnya. Ya, jangan kontak fisik dulu. Salaman, cium tangan ya, atau mencium anak-anak ya, jangan dulu sebelum membersihkan diri. Demikian juga perabotannya ya, jangan sentuh perabotan sebelum membersihkan diri. Kemudian bersihkan alat-alat yang dipakai dengan desinfektan. Misalnya tadi pakai apa? Pakai sepatu misalnya, sepatu bersihkan dulu ya. Kemudian pakai helm ya, helmnya bersihkan dulu. Pakai kacamata, kacamatanya bersihkan dulu. Kemudian masukkan pakaian yang dipakai bersepeda tadi ke dalam cucian ya, masukkan mesin cuci ya, masukkan ke keranjang cucian ya. Lebih bagus kalau memang sudah ada air yang berisi deterjen ya, langsung dimasukkan ke situ ya. Nanti kalau misalnya kita pulang membawa virus corona ya, dia akan mati dengan air sabun. Kemudian ya, sesegera mungkin mandi setelah sampai rumah ya. Jadi jangan sampai aktivitas macam-macam tapi belum mandi ya. Begitu sampai rumah, setelah semua dibersihkan, sepeda dibersihkan ya, ya baju dimasukkan ke cucian, kita mandi. Nah, ini adalah pembagian risiko saat bersepeda ya. Nah, kita bersepeda itu risikonya rendah ya, jika dilakukan di rumah ya. Kok maksudnya gimana? Ada dua ya, di rumah itu bisa dengan sepeda statis ya, atau kalau kita punya pekarangan yang luas ya, bisa bersepeda di pekarangan kita sendiri. Nah, kalau risiko rendah ya di rumah, dilakukan sendirian ya. Nah, alatnya milik sendiri, nah itu risikonya sangat rendah ya. Kalau risiko sedang itu misalnya apa? Bersepeda dilakukan di tempat umum ya, tidak di rumah ya, sudah keluar rumah. Nah, ada kerumunan kurang dari 5 ya, 2 sampai 5 orang tapi pakai alat sendiri ya, ini risikonya sedang. Nah, risikonya berat itu kalau dilakukan di tempat umum, berkelompok banyak dan alatnya ganti-gantian. Nah, ini risikonya tinggi untuk tertular COVID-19. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya bermanfaat video ini, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.